Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube, di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada kawan-kawan ya. Ini di sela-sela kesibukan saya lagi ngurusin kebun jeruk nipis. Saya mau berbagi tips ya, bagaimana cara membuahkan jeruk nipis yang ada di lahan supaya bisa segera berbuah. Nah, ada beberapa jenis jeruk nipis yang memang agak lebih lama berbuah ya. Misalnya ini seharusnya usia 2,5 tahun sampai ke 3 tahun ini harusnya sudah berbuah ya, sudah bolak-balik, tapi ini kondisinya belum berbuah juga. Nah, ini saya akan sharingkan tentang pengalaman saya yang saya alami lah ya. Tapi kalau mungkin kawan-kawan punya pengalaman yang lain ya mungkin berbeda, tapi cara yang akan saya share ini adalah apa yang saya alami begitu ya. Saya akan sharingkan. Nah, langkah pertama yang pasti ya, yang harus kita kita betul-betul harus pastikan di awal, ini harus berasal dari bibit cangkokan boleh ya, atau sambung pucuk boleh ya, supaya nanti bisa lebih cepat berbuah dan kualitasnya itu sama dengan indukannya. Itu yang pertama, itu harus wajib kita ketahui ya. Jangan nanti begitu kita tanam, asal tanam aja nggak berbuah-buah, begitu berbuah juga nanti hasilnya jelek. Itu harus kawan-kawan perhatikan. Jadi bibitnya itu harus bibit yang berkualitas ya, dan hasil dari cangkokan atau sambung pucuk. Yang jelas dia harus dari perbanyakan vegetatif lah ya, supaya lebih cepat dia berbuah. Kemudian ya, yang saya lakukan berikutnya adalah ya, yaitu pruning ya. Ini kan bisa lihat tuh, saya lagi pruning sebenarnya. Cuman saya mau sharekan aja ya, supaya kawan-kawan juga nanti bisa dapat manfaatnya dari video ini. Nah, ini kalau ini sudah ada saya pruning sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ini 3 minggu yang lalu, dan sekarang hasilnya kan kawan bisa lihat nih. Ini bunganya udah lumayan rame ya. Tuh, nih juga. Nah, ini udah di sekelilingnya udah pada berbuah ya. Tuh juga ya di situ nih. Nah, ini juga ini udah rame, ini udah merata lah ya di sekelilingnya juga. Ini juga kemarin juga sudah saya pruning ya. Ini tadi sudah mulai, coba kita lihat ya. Nah, ini juga sudah mulai ya. Kalian bisa lihat tuh bagian bawah tuh sudah pada bersih ya. Nah, ini nih tuh. Ini sudah mulai keluar bunga. Ini juga. Tuh. Jadi salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan itu salah satu cara untuk merangsang pembungaan itu adalah kita pruning. Pruning satu, kita bersihkan dari batang bawah ya. Seperti itu, batang bawah bersihkan. Kemudian yang masuk misalnya ke dalam seperti ini kita misalnya ini kita buang ya, supaya nanti sinar matahari itu bisa masuk ke dalam ya. Atau kita contohkan ya. Oh, ini misalnya ini ya. Ini kalau yang ke dalam seperti ini atau ini ya. Ini kan ke dalam tuh ya. Ini kita buang aja. Ya, saya biasa ini juga ke dalam nggak bagus ya. Ini kita buang. Nah, supaya nanti matahari itu bisa masuk ke dalam. Nah, ini kalau seperti ini saya juga buang ya. Ini juga kita ambil contoh yang ini aja ya. Lalu nanti kalau misalnya kawan-kawan sudah bersihkan di bawah semua ya. Lalu biasanya setelah itu kita harus potong pucuk semua. Jadi misalnya ini ya. Ini kalau seperti ini harus dipotong nih saya. Seperti inilah saya potong nih. Ya mesti rajin sih. Ya, ini kemarin juga sebenarnya ini sudah mulai keluar bunga ya kan nih, lihat. Karena sebelumnya itu sudah itu di yang bawah itu udah kita bersihin kemarin ya. Tuh, juga udah dipotongin pucuknya. Mana ada sebagian yang kemarin tuh nggak sempat ya. Jadi kita potong pucuk seperti ini. Tuh. Ya. Jadi kalau mau membuahkan jeruk nipis ya, salah satu itu ya harus rajin seperti inilah ya, harus potong pucuk. Nah, kalau untuk masalah pupuk ya, saya biasanya pakai pupuk yang biasa aja sih, NPK paling ya. Kalaupun misalnya ada kotoran sapi ya silahkan digunakan kotoran sapi. Ya, ini udah berkeluaran ya. Ini sudah mulai keluar lah. Ini kita potong aja. Tuh. Jadi itu tips yang mungkin bisa saya berikan kepada kawan-kawan ya. Nah, jadi rajin ya, kalau kita rajin ya mudah-mudahan nanti
hasilnya juga bisa lebih bagus lah tuh ya. Itu semua itu udah pada berbunga tuh kan, kita lihat tuh udah keluar semua bunganya. Jadi yang udah kita bersihin tuh. Nah ini juga, ini tadi baru kita pruning ya. Mudah-mudahan nanti ini bakal bisa nyusul, insya Allah mungkin 2 atau 3 minggu lagi bakal keluar lah ya. Ini juga, ini tadi udah kita bersihin. Ini nanti tinggal potong pucuk ya. Ini nanti ini pucuknya belum kita potong ya. Jadi saya biasanya bersihin dulu, bersihin di bawah, bersihin sudah. Nanti setelah itu kita potong pucuknya seperti ini. Nah rata aja semua aja. Nah, potongin pucuknya. Biasanya itu kalau sudah kita potong pucuk, begitu keluar tunas yang baru, nanti bakal muncul bunga-bunga yang baru ya. Itu aja kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Silahkan subscribe channel ini ya kalau bermanfaat, dan silahkan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya nanti kawan-kawan yang lain tuh bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, ini juga nih, kita berharap nih, ini masih kecil sih ya, nanti tapi kita berharap nanti nih bisa segera inilah ya berbuah, muncul tunas-tunas yang baru, kita bakal dapatkan hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau ada juga yang seperti ini ya, ini keluar tunas-tunas yang baru dari bawah sini ya. Ini biasanya saya potong ya, karena ini juga nanti nggak bakal bawa buah ya. Ini kita potong aja ya seperti ini. Gitu ya. Ini juga nanti nggak bakal bawa buah nih ya. Oke. Terus yang di sini di bawah ini biasanya saya habiskan aja ya. Jadi di bawah tuh nggak usah kita biarkan ada tumbuh lagi atau seperti ini. Toh nanti kalau misalnya ada buah juga ke bawah ya, nanti ke tanah, jadi hasilnya buahnya juga jadi busuk ya. Jadi nggak usah. Ini juga kita buang nih tuh. Di bawah itu kita usahakan betul-betul bersih. Ini juga tuh, ini kita buang, jadi dia bersih. Oke. Nah jadi kalau misalnya sudah kita pangkas ya, jadi nutrisi yang diserap oleh tanaman itu tidak lagi dialirkan ke cabang-cabang yang lain ya, atau ke daun-daun yang tua ya, dan ke batang-batang yang lain. Jadi dia fokus untuk pembentukan buah gitu. Nah itulah makanya kita perlu melakukan pemangkasan ya, pruning, supaya nanti merangsang untuk pertumbuhan bunga ya. Jadi itu yang menurut saya ya, makanya bisa dari pruning itu, teknik pruning itu bisa untuk merangsang pembungaan.